Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih kepada teman-teman ya yang sudah menonton beberapa video saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan resep cara membuat saus tomat untuk spaghetti maupun pizza ya. Ini resepnya saya menggunakan 2 kilo tomat, ada garam, ada gula ya, sekitar 2 sendok teh. Rempah-rempahnya saya pakai basil kering, oregano dan thyme ya. Nah, ini langkah pertamanya ya. Langkah pertamanya itu tomatnya itu kita potong bagian bawahnya yang bagian bekas tangkainya ya. Tujuannya apa? Nanti pada saat direbus biar kulit tomatnya merekah ya atau retak seperti itu ya, sehingga mempermudah nanti proses proses pengupasan. Nah, ini ya sudah saya potong semua. Nah, kalau nggak dipotong gini bagaimana ya nanti hasilnya kadangkala kulit tomatnya tidak retak ya, tidak retak sehingga kita agak sulit untuk mengupasnya. Beberapa orang juga kadang langsung dipotong dua ya, tomatnya juga boleh, tapi kalau saya tekniknya ya sekian aja dipotong bagian bawahnya. Nah, tadi udah saya siapkan air ini ya, air mendidih. Saya masukkan tomatnya ya, ini tomatnya saya masukkan. Setelah semua tomatnya masuk, airnya tidak terlalu menggolak lagi ya. Nah, ini kita biarkan dulu sekitar 5 menit. Cukup 5 menit ya teman-teman merebusnya ya, sampai ada kelihatan sebagian yang udah merekah kulitnya atau retak. Udah dimatikan aja apinya ya, jangan diteruskan masaknya, dan biarkan aja ya, biarkan aja di dalam air mendidih ini selama 5 sampai 10 menit. Nah, tujuannya biar tomatnya lumer ya. Nah, ini hasilnya ya. Setelah tadi direndam di air panas, saya tiriskan. Kemudian biasanya didiamkan ya sekitar 1 sampai 2 jam biar dingin ya. Biar dingin, atau kalau mau cepet masukkan dalam kulkas ya. Kenapa? Karena ini panas sekali ya. Ini mengupasnya panas. Ini saya contohkan ya, ini baru saya biarkan setengah jam ya, sekitar setengah jam kurang lah ya. Ini masih kulitnya terlihat sudah dingin, tapi pada saat dikupas masih keluar uap seperti ini ya. Nah, ini lumayan panas ya. Nah, teman-teman kalau nggak biasa ya pasti kerasa panas ini, tapi karena saya udah sering bikin ya, ya sudah saya kerjain aja sekalian ya. Maksudnya ya daripada nunggu kelamaan ya. Karena ya ada tekniknya sih ya dalam mengupas ini biar nggak terlalu panas ya gitu. Biasanya saya siapkan air dingin ya, air dingin di sebelah ya. Jadi kalau terlalu panas, tangan saya sarung air dingin. Nah, ini hasilnya ya, hasilnya setelah dikupas, biasanya juga lebih baik didiamkan dulu ya, sekitar setengah jam atau dimasukkan kulkas ya. Kenapa? Karena bagian dalamnya itu kadangkala masih sangat panas ya, masih panas juga ya. Nah, ini contohnya ya, saya pisahkan ya. Nah, ini proses selanjutnya ya, kita pisahkan antara daging buah dengan biji-biji tomatnya. Kenapa dipisahkan? Karena rasanya biar lebih enak ya. Karena biji tomat ini kalau diikutkan rasanya jadi nanti terlalu asam dan bau langu ya. Bau langu itu seperti bau sayuran mentah seperti itu ya. Nah, gimana kalau tomatnya langsung di blender gitu ya, tomat mentah di blender kemudian dijadikan saus ya. Hasilnya juga nggak bagus ya. Saya pernah coba, ternyata memang tomatnya harus direbus terlebih dahulu ya. Baunya malah lebih parah ya, baunya benar-benar kayak bau tomat mentah seperti itu ya. Nah, ini saya menggunakan saringan ya, saringan besi untuk menyaring memisahkan antara daging dan biji tomat. Ini juga ada tujuannya ya nanti ya. Tujuannya adalah saringan besi ini saya gunakan untuk menghancurkan tomatnya ya, menghancurkan tomat menjadi pasta tomat. Nah, ini sudah semua saya pisahkan antara daging dan bijinya. Nah, tomat ini kita juga nggak perlu tambahkan air lagi ya, karena cukup dalam buah tomat ini sudah terdapat cukup banyak air ya, sehingga kita tidak perlu menambahkan air lagi. Nah, ini biji tomat tadi saya saring ya, saya ambil sari-sarinya. Kenapa? Tujuannya adalah untuk memberikan rasa asam ya, karena rasa asam buah tomat itu sebagian besar pada bagian biji ini ya, pada bagian bijinya tomat ini. Kalau bagian daging buahnya bisa rasanya manis ya. Nah, ini saya sudah nanti saya buang ya, saya buang. Oh ya, untuk penambahan gula ya, di resep saya ini saya memakai 6 sendok teh ya. Itu minimal 6 sendok teh, biasanya sudah cukup manis ya. Kadang-kala bisa harus lebih ya, karena tergantung tomatnya ya. Kadang ada tomat yang manis rasanya, ada kala ya rasanya tidak terlalu manis ya. Nah, kalau tidak terlalu manis bisa ditambahkan lagi ya gulanya nanti di pada saat proses masak ya. Nah, ini cara menghancurkan tomatnya ya, dengan menggunakan saringan besi. Tomat yang sudah lembek tadi
ditekankan di saringan besi. Nah, ini lihat ya, bagian bawahnya sudah seperti saus ya, kental. Cara kedua bisa dengan cara dicop ya, atau dirajang dengan pisau ya sampai halus seperti itu ya. Cara ketiga ya di blender ya teman. Di blender itu hasilnya menurut saya kurang bagus ya, teksturnya terlalu lembut, kemudian sausnya tidak terlalu kental ya, kadang-kala susah mengentalkan sausnya ya. Nah, ini cara paling bagus ya, ini dengan menggunakan saringan besi ini ya, diaduk seperti ini. Nah, ini saya contohkan lagi ya, ini ada tadi setelah disaring tadi kan ada beberapa hal yang ada beberapa bagian tomat yang memang tidak susah ya untuk karena mungkin masih terlalu keras atau terlalu berserat ya, jadi sisanya saya chop seperti ini ya. Jadi tidak semuanya nanti langsung jadi pasta enggak ya, sisanya langsung saya cacah dengan pisau ya, pisau dan telenan seperti ini. Nah, ini kemudian nanti kita campurkan ya, kita campurkan ke dalam. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, belum dimasak tapi kelihatan sudah seperti saus ya. Ini bagian yang masih padat, itu bagian yang sudah masih cair ya, bentuknya cair. Nah, nanti pada saat proses masak kita juga nambahkan rempah-rempah ya, ada oregano, ada daun basil ya yang kering, kemudian ada juga thyme ya, thyme itu rempah ya, itu nanti selera teman-teman ya. Di resep saya itu buat standar minimal aja, teman-teman kalau pengen lebih kuat bisa ditambahkan lebih banyak. Nah, ini saya tambah sebelum dimasak ya, ini saya tumis dulu ya bumbunya, bawang putih ya, sedikit bawang putih dan minyak ya. Dan bawang putihnya dikeprek aja ya, keprek kasar seperti ini. Sebenarnya saus tomat ini bisa juga ya, nggak perlu pakai bawang putih ya, tapi karena saya selera Indonesia jadi saya tambahkan sedikit bawang putih ya. Ada juga yang menambahkan bawang putih, ada yang enggak ya. Di resep orang-orang Italia pun juga mereka ada yang menambahkan bawang putih, ada yang enggak ya. Ini selera ya. Nah, kenapa saya keprek kasar seperti itu ya? Nanti pada saat proses masak, teman-teman akan mencium bau bawangnya ya. Nah, biasanya saya kalau mau cium bau bawang putihnya terlalu kuat, itu bawang putihnya saya ambil ya, saya ambil biar mengurangi baunya ya. Saya senangnya baunya ya tipis-tipis saja ya, bau bawang putihnya nggak terlalu kuat ya. Tapi ini selera ya, kalau teman-teman pengen bau bawang putihnya kuat ya silahkan bawangnya dibiarkan sampai matang ya di situ ya, nggak perlu dibuang ya, nggak perlu diambil sebagian ya gitu ya. Nah, ini setelah mulai mau matang saya masukkan rempah-rempahnya ya. Gula itu sekitar setengah sendok teh aja ya, gula jangan terlalu banyak, garam maksudnya, garam setengah sendok teh aja, jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau kebanyakan garam rasanya kurang enak ya, keasinan ya, karena rasanya nanti ini rasanya akan dikejarnya rasanya asam, manis, kemudian gurih ya, asinnya nggak terlalu asin gitu ya. Nah, nanti tadi saya tambahkan gula ya sekitar 6 sendok teh. Nah, ini dimasak sampai menjadi saus seperti ini. Ini hasilnya ya teman-teman ya. Ini nanti akan bisa digunakan untuk saus spaghetti dan membuat pizza ya. Oke, nah kalau untuk saus spaghetti nanti kita akan tambahkan lagi bahan-bahannya ya, seperti ada daging, ada bawang bombay. Baik, mungkin sekian video saya pada kali ini. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.